Halo, aku lagi pengen bahas tentang red car theory, teori mobil merah. Ini apa namanya? Aku gara-gara aku nonton dari satu video ya, entah di YouTube apa Instagram gitu tentang red car theory dan aku pikir ini menarik banget nih gitu. Mungkin buat yang udah nonton udah tahu ya red car theory. Nah, buat yang belum nonton, jadi ada apa namanya di video itu diceritakan gitu mengenai ada pertanyaan gimana sih supaya keberuntungan itu mengikuti kita gitu, pertanyaannya gimana sih supaya hidup kita penuh keberuntungan gitu. Nah, di video itu jelasin ini seperti ketika kita di jalan gitu ya, lagi di jalan raya kayak gini, lagi menyetir gitu atau lagi berkendara. Terus ketika kita ngelewatin jalan biasa aja gitu, ada apa misalnya pertanyaannya, pernah nggak sih kita menghitung, misalnya aku berangkat dari rumah ke kantor gitu ya, selama perjalanan itu pernah nggak sih kita ngitung ada berapa jumlah mobil merah yang ada sepanjang jalan gitu. Nah, ini yang menjadikan pertanyaan apa namanya yang menjadikan masalahnya. Seringkali kalau kita di jalan gitu ya, dari rumah ke kantor atau dari rumah ke kampus, ya kita cuman jalan aja gitu kan, nggak melihat apa ya, nggak mencoba memperhatikan di sekitar, nggak coba memperhatikan mobil-mobil yang lewat sepanjang jalan, motor-motor yang lewat sepanjang jalan gitu. Nah, begitupun dengan keberuntungan gitu. Jadi, keberuntungan itu ibaratnya seperti si mobil merah yang ada dalam sepanjang jalan itu. Kalau kita enggak memperhatikan gitu ya dengan seksama, atau kita tidak menyimak di dalam perjalanan kita itu mencoba mencari si mobil merah, nah maka kita nggak akan tahu apa, atau mungkin apa, kita nggak akan tahu ada berapa mobil merah, atau kita nggak akan ketemu dengan mobil merah. Beda ceritanya kalau kalau kita dari awal sebelum di apa namanya sebelum jalan gitu ya, sejak dari rumah tuh udah niat sepanjang jalan nanti aku mau coba cari mobil merah, terus menghitung ada berapa mobil merah, pasti kita akan memperhatikan lebih seksama gitu kan. Nah, begitu juga dengan keberuntungan. Jadi teorinya adalah keberuntungan itu sebenarnya bukan hal yang sulit dicari kok gitu. Keberuntungan itu bukan hal yang sifatnya impossible turun dari langit, tapi keberuntungan itu adalah ketika gitu kita dari awal sudah tahu kita tuh mau nyari apa, niat kita apa, dan sepanjang jalan tuh kita mencoba memperhatikan dengan seksama tanda-tanda keberuntungan itu. Kita mencoba mengumpulkan, mencari-cari gitu ya, ibaratnya si mobil merah itu. Nah, kalau aku sih mikirnya ini apa namanya relate ya sama apa yang aku pahami gitu tentang keberuntungan. Jadi kalau kita mau beruntung hidupnya, yang pertama yang paling penting kita perlu perhatikan adalah apa sih sebenarnya definisi beruntung menurut versi kita gitu. Karena keberuntungan tiap orang itu kan beda-beda ya. Ada orang yang misalnya punya uang banyak gitu ya, tapi merasa hidupnya tidak beruntung, merasa hidupnya susah terus. Padahal buat yang lain ada yang hidupnya apa namanya serba kekurangan gitu. Jadi kalau dikasih apa kalau mendapatkan rezeki uang sedikit, misalnya hanya 50.000 atau 100.000, tapi buat dia itu sudah lebih dari cukup gitu. Itu sudah sebuah keberuntungan. Nah, artinya keberuntungan itu kan definisinya sangat beragam tergantung dari diri kita masing-masing. Pertanyaannya adalah apakah kita udah mendefinisikan makna keberuntungan versi kita gitu. Itu sih yang menurutku menjadi bahan pemikiranku ya gitu. Contoh misalnya seorang mahasiswa nih. Nah, kalau ada mahasiswa yang lagi nonton gitu ya, menurut teman-teman apa sih mahasiswa, apa definisi dari mahasiswa yang beruntung? Mahasiswa yang beruntung tuh seperti apa sih gitu? Macem-macem kan, dan ini yang menurutku menjadikannya berbeda. Definisi keberuntungan kita nggak selalu harus sama dengan definisi orang lain. Bahkan definisi keberuntungan menurut kita mahasiswa misalnya, contoh ya,
nggak harus sama loh dengan definisi keberuntungan versi orang tua gitu ya, atau versi teman sendiri. Nah ini yang perlu kita coba gali lebih dalam, membuatnya jadi lebih konkret. Apa sih keberuntungan? Hidup beruntung yang seperti apa sih yang kita idealkan, yang kita idamkan gitu kan? Contoh misalnya, aku pengen bisa lulus cum laude gitu. Cum laude itu IPK-nya di atas 3,5 ya, dari total 4. Jadi kalau 3,51, nah itu tuh udah masuk cum laude. Terus misalnya aku pengen jadi mahasiswa yang cum laude, terus punya aktivitas aktif di organisasi mahasiswa. Organisasi mahasiswa tuh kan juga banyak ya. Ada organisasi mahasiswa yang sifatnya kemahasiswaan, organisasi politik, ikut BEM gitu kan, atau ikut dewan mahasiswa gitu. Tapi ada juga organisasi mahasiswa yang sifatnya dari sisi seni gitu ya, ikut paduan suara, ikut seni tari, film, dari sisi kreativitasnya. Nah ini harus dibuat lebih spesifik juga. Aku pengen aktif di organisasi mahasiswa yang apa gitu, apa sih skill yang mau dicapai ketika ikut organisasi ini gitu. Terus mungkin apalagi versi mahasiswa yang beruntung, misalnya aku pengen setelah lulus bisa langsung dapat sekolah lagi misalnya, atau aku pengen habis lulus bisa langsung dapat pekerjaan. Nah itu kan beda-beda. Nah artinya dari awal masuk kita harus udah menentukan kita mau apa. Contoh misalnya, aku pengen jadi mahasiswa yang kalau nanti udah lulus bisa langsung masuk ke dunia kerja gitu. Mengingat misalnya sekarang isu mengenai unemployment itu tinggi ya. Nah yang menarik kadang kan bisa jadi instannya gitu ya, adalah kita mencari kesempatan magang yang banyak selama jadi mahasiswa. Nah itu menjadi salah satu cara sih, seperti tadi red card teori kan, kita sudah tahu nih keberuntungannya adalah mau masuk ke dunia kerja. Artinya sepanjang kuliah kita mencoba mencari pengalaman, kesempatan untuk masuk ke dunia kerja, entah itu sifatnya magang gitu ya, atau kerja part time gitu. Tapi seringkali nih yang menjadi yang menjadi hal luput untuk dipertimbangkan adalah ketika kita mau mencari kerja, kita mau mencari skill apa nih gitu. Jangan sampai magangnya banyak banget tapi skillnya tidak terasah gitu, tidak fokus. Karena satu misalnya magangnya bidang di bidang sosial media, tapi nanti satu lagi di bidang pengabdian masyarakat, atau satu lagi jauh-jauh gitu bidangnya. Akhirnya by the end of the day kalau misalnya kita akumulasi, pengalaman magangnya nggak ada yang spesifik gitu. Nah itu bukan berarti itu jelek sih, itu juga bagus ya, memperkaya pengalaman. Tapi akan lebih bagus kalau ada satu atau dua pengalaman tuh yang memang in-depth, mendalam, sehingga ketika kita lulus kuliah juga skillnya jadi nambah gitu. Nah itu ya, jadi balik lagi mengenai red card teori, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hidup yang beruntung? Hidup yang beruntung itu lagi-lagi bukan sebuah hidup yang datang tiba-tiba dari langit langsung dikasih keberuntungan gitu ya. Tapi hidup yang beruntung itu karena dari awal kita sudah tahu niat gitu ya, punya visi jelas apa keberuntungan yang kita bayangkan, dan sepanjang perjalanan itu kita dengan seksama gitu mencari tanda-tanda, mengumpulkan upaya-upaya yang sesuai dengan visi keberuntungan kita itu. Nah itu dulu, sampai jumpa lagi di video berikutnya.